Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lina Suatu Kasana. Saya di sini sebagai pendamping sekaligus pengajar praktik dari CPP kita atas nama Bu Ernia Tiang Fauzia. Saya bekerja di TKW 13, kebetulan saya juga sebagai kepala sekolah di sini. Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaika wa alihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya ayyuhal salamunallah alaika rabbini billah wa alhamdulillah ya sayyidi binabram sinatin wa Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Pecangangan, yang kami hormati para pendidik dan juga tenaga kependidikan SD Negeri 1 Pecangangan, yang kami hormati juga Ibu Ernia Tiang Fauzia sekaligus CPP yang saya dampingi. Pertama-tama marilah kita menjaga puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita bisa bertatap muka bersama dalam acara pendampingan individu 2 program guru penggerak angkatan 7 dengan tema perubahan paradigma pemimpin pembelajaran dengan keadaan sehat walafiat. Untuk menyempurnakan rasa syukur kita, mari kita tandai di qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sanjungan sholawat salam yang seindah-indahnya semoga terlimpah kepangkuan baginda agung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh harapan semoga di yaumul kiamat nanti kita bersama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita masuk ke rangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan surat Al-Fatihah 1 kali, dengan harapan semoga kegiatan pada siang hari ini diberi kelancaran sehingga dapat membawa manfaat terutama bagi lembaga SD Negeri 1 Pecangangan ini, sehingga bisa berkembang dan jauh lebih baik lagi. Al-Fatihah. Terima kasih. Dilanjutkan acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali.
Dilanjutkan acara ketiga, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SD Negeri 1 Pujangan. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terhormat Ibu Ina Uswatun Hasanah sebagai pengajar praktek guru penggerak di SDN 1 Pujangan, yang saya hormati Bu Ernia Dian Forsia sebagai guru penggerak angkatan ke-7, Bapak Ibu tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di SDN 1 Pujangan, tidak lupa marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, di mana pada kesempatan ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah, dan antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita dapat melaksanakan atau mengikuti pendampingan individu guru penggerak. Mudah-mudahan kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita terus ditambah seiring kita terus menambah syukur kita kepada Allah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya ke jalan yang benar melalui ajaran agama Islam, dan insya Allah nanti di yaumul akhir selalu kita harapkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dina, di mana di SDN 1 Pujangan itu ada peserta sebagai guru penggerak. Dengan mengikuti guru penggerak ini tentu saja karena kompetensinya masih kurang, maka dari itu kepada Bu Dina ini mohon bantuannya agar dengan sabar mendampingi agar kompetensinya lebih baik dan nanti bisa diimplementasikan atau diterapkan kepada peserta didik dan bisa diberikan atau diimbaskan kepada teman-teman yang lain. Kemudian perlu saya sampaikan, Bu Ernia, kalau tadi sudah saya sampaikan kompetensinya masih kurang dan mungkin punya sifat bandel dan sebagainya, monggo Bu Lina amrih saine terus budi amrih ya, supaya baiknya agar cita-cita pendidikan di Indonesia bisa berhasil sehingga nanti bisa memperoleh hasil yang semaksimal mungkin. Kemudian kepada Bapak Ibu yang lain yang belum mengikuti program guru penggerak ini, untuk ke depan segera daftar untuk angkatan 8, 9, 10 mungkin masih ada kesempatan untuk daftar, monggo segera daftar. Untuk menambah ilmu saya kira tidak ada jeleknya, malah ini suatu kewajiban ya, suatu kewajiban manusia hidup di dunia ini harus selalu menuntut atau menambah ilmu. Ini kalau menuntut ilmu tidak benar kata Cak Lontrong,
Karena kalau menuntut ilmu tidak salah. Ya, yang salah itu kita. Mengapa kita tidak belajar? Maka dari itu sekali lagi jangan menuntut ilmu, tapi tambahlah ilmunya dengan pepatah, carilah ilmu walaupun jauh, bahkan sampai ke negeri Cina. Ning ojo bisa-bisa melu wong Cina. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan kepada Bu Lina. Sekali lagi mohon dampingannya, ilmunya ditularkan khususnya kepada Bu Ernia sehingga nanti bisa bermanfaat khususnya kepada pribadi Bu Ernia dan umumnya kepada warga SD 1 Bujanganan. Terima kasih, mohon maaf segala kekurangan. Saya kini berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala SD Negeri 1 Bujanganan, kami sampaikan terima kasih. Ini doa Dilanjutkan acara keempat menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Sampailah kita pada acara inti pada siang hari ini, yaitu tentang diskusi visi dan prakasa perubahan, di mana di sini CGP kita ini sudah menyelesaikan sepertiga perjalanan dari program guru penggerak. Beliau sudah belajar selama kurang lebih 3 bulan bersama Bapak Fasilitator dari Lamongan atas nama Bapak Sutarji. Di sini Bu Ernia sudah menyelesaikan modul 1, di mana pada modul 1 ini berisi tentang visi dan paradigma guru penggerak. Di mana pada modul 1 ini terbagi atas 4 submodul. Yang pertama yaitu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Yang kedua yaitu modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga yaitu modul 1.3 tentang visi guru penggerak, dan yang terakhir yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, di sini pada modul 1 ini Bu Ernia sudah belajar untuk membuat visi bagi dirinya sebagai pendidik, di mana pada kegiatan diskusi hari kali ini adalah merupakan salah satu tahapan proses belajar bagi CGP dalam memfasilitasi murid bersama teman sejawat dan juga Bapak Kepala Sekolah. Meskipun hari ini merupakan salah satu tahapan proses belajar CGP, diharapkan kegiatan pada siang hari ini dapat dijadikan refleksi bersama terhadap visi sekolah yang ada. Apakah visi ini sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan? Apakah harus ada tambahan atau bagaimana? Jadi nanti kita diharapkan bersama-sama
aktif ya, dalam kegiatan hari ini. Kami mohon penjenengan semua yang ada di sini nanti ikut terlibat aktif dalam kegiatan pada siang hari ini. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Untuk selanjutnya yaitu tentang diskusi visi dan prakarsa perubahan, saya berikan penuh kepada Bu Ernia selaku JPP dampingan saya. Mohon Bu Ernia disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Lina. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sendiri selaku Kepala SDN 1 Bojongana, yang saya hormati Ibu Lina Usman Masana sebagai pengajar praktek, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru pendidik SDN 1 Bojongana. Pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan visi dan prakarsa perubahan, dan ini nanti sekali lagi saya mohon karena saya juga masih belajar, saya meminta masukan, saran, kritik yang membangun dari Bapak Ibu Guru semuanya. Aku murid di masa depan, jadi bayangan bagaimana kondisi murid atau karakter murid yang saya impikan di masa depan. Berikut ini gambarannya. Ini Bapak Ibu, jadi ini saya gambarkan, bisa Bapak Ibu lihat. Jadi semua siswa itu belajar di luar kelas. Jadi saya ingin semua peserta didik ada kalanya itu dalam satu minggu itu tidak melulu di kelas, karena tentunya peserta didik bosan jika berada di kelas. Jadi ada selingan waktu seminggu sekali atau 2 kali mereka bisa belajar di luar kelas. Kemudian untuk peserta didik yang mengerek bendera secara bersama-sama, ini saya menginginkan peserta didik yang dimana dalam kegiatan pembelajarannya itu mereka saling bekerja sama, jadi saling mendukung, saling memberikan semangat, juga menghargai perbedaan dalam hal kompetensi maupun perbedaan yang lain. Selanjutnya untuk peserta didik yang berada di kolam itu sebetulnya gambarnya belum ya, kurang jelas. Jadi saya ingin menginginkan peserta didik yang memiliki kemampuan berliterasi, apalagi di zaman sekarang ini kemampuan literasi anak-anak itu bisa dibilang rendah. Kebiasaan untuk literasi membaca buku itu sangat kurang, jadi lebih memilih untuk bermain game atau melakukan aktivitas di media sosial daripada membaca buku. Selanjutnya peserta didik yang berwawasan global, jadi ada gambar peserta didik yang membawa balon, kemudian itu global, yang memiliki wawasan luas, yang memiliki kecakapan, keterampilan di abad 21 ini. Juga peserta didik yang duduk dengan kelompok, itu saya ingin memiliki peserta didik yang berwawasan digital. Selanjutnya ada video murid impian. Jadi berikut ini adalah video yang berisi tentang karakter seperti apa atau murid seperti apa yang saya impikan. Jadi Bapak Ibu, ini adalah salah satu aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Jadi peserta didik itu menggunakan kelompok, salah satu karakter. Jadi saya ingin peserta didik itu tidak hanya melulu belajar lewat buku, media dan ajar cetak, tapi juga melalui kelompok, di mana dalam kelompok tersebut mereka dapat membuat video, membuat poster, ataupun membuat tampilan-tampilan yang lain yang dikaitkan dengan materi yang sudah dipelajari. Terima kasih.
Kemudian untuk video berikutnya yaitu anak-anak bekerja sama dalam satu kelompok membuat rangkaian listrik seri secara sederhana. Jadi di sini mereka belajar untuk saling bekerja sama, kemudian juga saling menghargai, di mana dalam satu kelompok peserta didik atau potensi yang dimiliki itu beragam. Jadi ada yang memiliki potensi bisa atau memiliki potensi tinggi, rendah maupun yang kurang, saling bekerja sama, tidak ada yang saling judge atau membeda-bedakan teman yang memiliki potensi yang berbeda. Selanjutnya Bu. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu guru untuk melengkapi kalimat rumpang tentang cita-cita untuk murid. Nah, di sini Bapak Ibu guru tentunya memiliki keinginan murid yang seperti apa ke depannya, apalagi di zaman sekarang ini dengan kondisi yang seperti ini. Harapannya tentu Bapak Ibu juga memiliki harapan mau saya jadikan apa murid yang saya ajar, yang saya didik seperti itu. Selanjutnya ini yang pertama, ada beberapa kalimat, ada 6 kalimat, bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama, saya memimpikan murid yang titik-titik. Saya meminta bantuan Bapak Ibu untuk menjawab, untuk berbagi ide atau saling sharing, berbagi kira-kira murid SDN 1 Pocangana yang seperti apa yang kita inginkan. Mungkin dari Bulia atau Bu Tuti bisa berbagi atau mengungkapkan pendapatnya terkait kalimat rumpang ini. Monggo. Saya memimpikan murid yang berangkat kuliah, berprofil pelajar Pancasila dan unggul di abad 21. Saya memimpikan murid yang berangkat kuliah, berprofil belajar Pancasila dan unggul di abad 21. Saya ulangi ya. Berakhlak mulia, berprofil pelajar Pancasila dan unggul di abad 21. Bagaimana? Apakah ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu guru atau sepakat dengan isian kalimat rumpang tersebut? Report? Sepakat? Selanjutnya, saya percaya bahwa murid adalah titik-titik. Bapak Ibu guru sepakat jika murid itu seperti apa? Bisa dari karakternya, atau mungkin dari latar belakang, atau bisa juga dari hal yang lain. Monggo. Silakan. Bu Rosi. Saya percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik dengan potensi yang dimiliki. Terima kasih Bu Rosi. Jadi memang setiap individu itu unik, Bapak Ibu. Dengan keunikannya itu mereka juga membawa potensi yang mereka miliki, bakat yang mereka miliki, sehingga di dalam satu kelas itu kita sebagai guru harus bisa mengakomodir, harus bisa menyesuaikan
Kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita lakukan yang bisa diterima oleh peserta didik dengan karakteristik yang berbeda-beda. Selanjutnya, kalimat rumpang yang diisi adalah di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Di sekolah saya mengutamakan titik-titik. Di sekolah ini, Bapak Ibu guru sebagai pendidik tentunya memiliki tujuan, memiliki keinginan. Hal apa yang bisa panjenengan berikan ke peserta didik? Monggo. Di sekolah saya mengutamakan pelayanan pembelajaran yang baik untuk murid. Pelayanan pembelajaran Yang baik untuk murid. Terima kasih Bu Tuti. Sebagai pendidik, tentunya kita harus menyadari secara penuh bahwa kita itu sebagai pelayan dalam arti pelayan pendidikan. Jadi sekali lagi kita harus melayani kebutuhan apa yang diinginkan oleh para peserta didik tersebut. Selanjutnya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa titik-titik. Kira-kira kalimat yang tepat apa nih Pak Bu? Monggo. Yang mau berpendapat, unek-uneknya, yang mau mengungkapkan idenya. Pak Dia mungkin. Saya dan guru lain di sekolah saya, murid di sekolah saya sadar betul bahwa di sekolah mereka mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Terima kasih Pak Dian atas pendapatnya. Semoga murid di SD 1 Pucamana seperti itu ya Pak Bu. Insya Allah dengan kita memberikan layanan pendidikan yang baik dan kita menerapkan pembiasaan yang positif di sekolah, insya Allah mereka sadar betul atau mereka punya keyakinan bahwa para guru di SD 1 Pucamana itu sudah memberikan ilmu yang bermanfaat, juga budi pekerti yang baik guna bekal di masa depan. Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk monggo yang belum bukan Pak Yani. Pak Yani. Saya dan guru lain sekolah saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh mereka. Terima kasih Pak Yani atas pendapat yang diberikan. Jadi ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang dimana beliau itu mengibaratkan pendidik itu sebagai petani yang biasanya menanam padi. Jadi pendidik itu tidak bisa mengubah kodrat, petani tidak bisa mengubah kodrat rumput padi. Jadi padi tidak bisa diubah menjadi jagung ataupun tanaman yang lain. Padi tetap menjadi padi, tapi yang bisa kita lakukan adalah merawat bagaimana agar padi tersebut tumbuh dengan subur, bagaimana peserta didik itu nanti tumbuh menjadi pribadi yang positif, juga dapat berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa
Saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat dan potensi masing-masing yang harus dihargai. Terima kasih Bunda. Sebagai pendidik sekali lagi kita harus menyadari betul bahwa setiap anak itu memiliki potensi yang unik yang dari lahir, merupakan bawaan dari lahir, dan potensi tersebut tidak boleh kita abaikan, harus kita hargai. Bahkan kalau potensi atau bakat itu belum muncul dari dalam diri seorang peserta didik, kita sebagai pendidik harus jeli dalam melihat, oh ini anak ini sebenarnya berpotensi untuk misal dalam olimpiade matematika atau dalam bidang yang lain. Itu kita harus paham betul dengan karakter peserta didik yang kita ajar. Selanjutnya dari cita-cita atau impian tadi yang telah kita sama-sama kita isi dari kalimat rupa, visi yang kira-kira cocok yang menggambarkan keadaan murid yang seperti Bapak Ibu impikan tadi, terwujudnya sumber daya murid yang berakhlak mulia, kreatif, cakap, dan terampil. Nah, kira-kira dari kalimat ini apakah ada yang diubah atau mungkin ada yang ditambah kalimat? Apakah ada kata yang kurang pas mungkin? Jadi ini visi pendidik ya. Kira-kira apakah kata kalimat sumber daya murid itu sudah cocok untuk Bapak Ibu atau langsung ke peserta didik? Berikut terwujudnya peserta didik, kenapa terwujudnya sumber daya murid? Dari cita-cita yang kita diskusikan tadi, harapan kita tentang murid impian itu kita rangkum menjadi visi terwujudnya sumber daya murid yang berakhlak mulia, kreatif, cakap, juga terampil. Kira-kira pripun untuk kalimat yang kurang pas atau yang mungkin bisa dibenahi sehingga dapat mencerminkan atau menggambarkan kondisi murid yang kita impikan. Kita sekarang pembelajaran berdasarkan profil Pancasila. Kalau mau ditambah atau peserta didik itu sebagai murid digantos ya. Dalam wujudnya peserta didik terwujudnya peserta didik kreatif, cakap, terampil, atau langsung terusnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila kalau diuraikan seperti itu. Bu Rosi. Terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, cakap, terampil, dan mandiri. Masuk ya Bapak Ibu. Jadi terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, kreatif, cakap, terampil, dan mandiri. Saya kira karakter tersebut itu sudah mewakili atau sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya Bu Lina.
Berbicara tentang cita-cita, tentunya Bapak Ibu guru memiliki cita-cita sewaktu kecil. Kalau ditanya oleh gurunya, temannya, atau orang tuanya, "Dok, Len, cita-citamu sok pengen jadi apa?" Maksudnya seperti itu. Tentu masing-masing orang memiliki cita-cita. Kira-kira cita-cita dunia sewaktu kecil apa Bu? Ingin menjadi apa? Menjadi guru seperti sekarang ini atau mungkin yang lain? Dokter, alhamdulillah. Dokter anak ya Bu sekarang ini. Gurunya juga sebagai dokter anak. Untuk Pak Yani, cita-citanya waktu kecil Pak, mungkin masih ingat? Sudah sesuai dengan karakter sekarang, cita-citanya jadi guru atau enggak? Oke, alhamdulillah jadi sudah terwujud kan ya Pak cita-citanya. Selanjutnya. Nah, cita-cita itu kita yakini meskipun belum tahu apakah terwujud atau tidak, betul nggak? Tapi kita punya keyakinan bahwa suatu saat itu pasti akan terwujudnya. Cita-cita itu sama dengan visi. Visi adalah representasi visual, gambaran visual kita akan masa depan. Jadi dengan adanya visi penggambaran yang jelas tentang keadaan di masa depan itu dapat membantu kita, utamanya sebagai pendidik, untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya dalam mewujudkan peserta didik yang kita inginkan. Next. Selanjutnya adalah mewujudkan visi dengan pendekatan inquiry apresiatif. Kalau Bapak Ibu tahu, misalnya seorang koki itu untuk memasak tentunya membutuhkan alat, kan nggih? Butuh spatula atau butuh sondel, kemudian butuh wajan, butuh kompor untuk bisa memasak. Juga seorang atlet misalnya lempar lembing, tentu membutuhkan alat olahraga agar bisa melakukan aktivitas lempar lembing. Inquiry apresiatif juga seperti itu. Jadi sebagai alat untuk mencapai visi yang diinginkan. Inquiry apresiatif adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi, di sini sekolah, dan dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Jadi melalui pendekatan inquiry apresiatif ini kita berusaha untuk menggali apa nilai positif atau kelebihan yang dimiliki oleh guru maupun peserta didik yang nanti jika kita kumpulkan secara bersama-sama, jika kita kolaborasikan, itu menjadi kekuatan yang bisa digunakan untuk mewujudkan peserta didik yang kita inginkan. Menerapkan inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Dalam menerapkan inquiry apresiatif atau dalam mencapai visi itu tentunya kita membutuhkan tahapan-tahapan. Ada tahapannya, bukan langsung instan, tapi ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan yang disingkat dengan baca. Baca itu artinya B, dari huruf B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali mimpi, J, jabarkan rencana, dan yang terakhir A, atur eksekusi. Jadi sekali lagi dalam menggapai visi pendidik yang Bapak Ibu miliki itu, kita dapat melaluinya atau kita dapat menggunakan baca. Kekuatan baca ada pada proses penggalian jawaban pertanyaan yang didasari oleh rasa ingin tahu, kebaikan dan kebersamaan. Baca mewujudkan menjadi pengalaman kolaboratif yang apresiatif dan bermakna bagi peningkatan kualitas belajar murid di sekolah. Jadi melalui tahapan baca ini kita harapannya dapat mewujudkan peserta didik tadi yang lebih berkualitas, juga dapat melayani dalam bidang pendidikan dengan lebih baik lagi, dapat mengoptimalkan
sebagai pendidik. Jadi tadi ya Bapak Ibu ada menyusun pertanyaan, kemudian menjalankan tindakan, merevisi, mengonfirmasi pertanyaan, rencana, dokumen resmi prakarsa program kolaboratif, kemudian monitoring. Nah, di sini ada poin prakarsa perubahan yang didasari dari filosofi nilai-nilai, juga dari visi profil pelajar Pancasila. Apa itu prakarsa perubahan? Nanti kita akan pelajari di slide selanjutnya. Nah, ini merupakan rincian dari baca tadi buat pertanyaan utama. Jadi setelah kita menentukan visi yang tadi ya, terusnya pendidik yang berakhlak mulia, cakap, kreatif, terampil, mandiri, itu kita harus membuat apa terlebih dahulu. Kita harus menyiapkan apa yang perlu dipersiapkan. Jadi dari buat pertanyaan utama kita membuat pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan, kemudian mengambil pelajaran, menyusun pertanyaan untuk mengenali kekuatan, bisa lewat dengan melakukan observasi, wawancara maupun mencari dari berbagai sumber. Dari mimpi menyusun deskripsi kolektif bila mana inisiatif terwujud, kemudian jabarkan rencana atau desain, kita mengidentifikasi tindakan konkret yang ditentukan untuk menjalankan langkah-langkah sederhana. Yang terakhir atur eksekusi, kita menentukan siapa saja yang berperan, siapa saja yang ikut, siapa saja yang bisa berkolaborasi untuk mewujudkan visi yang kita harapkan. Nah, ini tadi ini belum direvisi ya, tadi visi pendidik, yaitu terwujudnya peserta didik yang cakap, kreatif, terampil, berakhlak mulia dan mandiri. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dari visi tadi tentunya ada beberapa komponen, ada beberapa hal, beberapa poin yang perlu kita jabarkan. Poinnya apa saja? Jadi tadi kan lebih ke karakter ya. Tadi ada karakter berakhlak mulia, kreatif, inovatif, cakap, terampil, juga ada tambahannya yaitu mandiri. Nah, apa yang dimaksud dengan berakhlak mulia? Artinya peserta didik harapannya peserta didik dapat mengamalkan nilai-nilai agama dan kepercayaannya sebagai bentuk religiusitasnya. Jadi dengan apa yang diperoleh dari sekolah, nilai-nilai agama, misal dari kegiatan sholat duha, kemudian sholat duhur berjamaah, mengaji, hafal surat pendek, kemudian juga melafalkan Asmaul Husna setiap hari yang peserta didik lakukan dibimbing oleh pendidik itu, harapannya mereka dapat memiliki karakter yang berakhlak mulia. Selanjutnya kreatif, mampu memodifikasi, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Tentunya berdampak bagi lingkungannya, bagi lingkungan sekitarnya, maupun nantinya jika ada di masyarakat, mereka itu dapat memberikan yang terbaik gitu untuk lingkungannya. Inovatif, mampu dalam menerapkan solusi-solusi kreatif terhadap masalah. Apalagi di zaman di abad 21 ini, tentu nilai inovatif itu sangat diharapkan, sangat diperlukan. Jadi kalau ada peserta inovatif, maka bisa menciptakan perubahan, kemudian juga menerapkan solusi yang kreatif. Yang terakhir, cakap, terampil, mampu dalam menggunakan teknologi berinformasi, terampil dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan. Nah, ini Bapak Ibu ada akad. Jadi setelah mungkin Bapak Ibu pernah mendengar analisis SWOT. Jadi hampir seperti itu. Jadi atap artinya A, awal aset,
Jadi kalau misalnya seperti tadi, koki itu bahan apa saja? Misalnya mau masak, ibu-ibu di rumah mau masak sayur sop. Nah, kira-kira butuh apa ya sayur sop? Isiannya apa saja, seperti itu. Jadi menurut saya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu, kekuatan aset atau modal potensi sekolah atau komunitas yang perlu untuk membangun visi tadi, antara lain kepala sekolah, guru, orang tua, atau wali murid. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Apakah komunitas sekolah itu perlu atau mungkin masyarakat? Komite. Ditambah komite. Selanjutnya, mengapa tadi kita Bapak Ibu guru memiliki visi tersebut? Kan pasti ada alasannya. Nah, alasannya menurutnya kesadaran budi pekerti murid dan pembiasaan literasi yang masih kurang. Ripun, ada tambahan? Bu Tuti, ada tambahan? Monggo kalau mau berpendapat. Tantangan bisa berupa hambatan juga, hambatan yang mungkin muncul jika aset itu melaksanakan kegiatan, tapi tantangannya itu bisa berupa hambatan apa yang ada kira-kira jika aset yang ada di situ itu berbeda. Misalnya fasilitas atau sarana prasarana yang kurang dari sekolah, atau mungkin kurangnya kerjasama, kurangnya kolaborasi, seperti itu. Ripun, hambatannya untuk mewujudkan visi tadi, kira-kira apakah ada hambatan yang mungkin ditemui? Ripun Pak Bu, monggo. Kalau menjawab bukan dihukum. Sudah salah. Apakah boleh kita melaksanakan ekologi dengan apa yang bukan dan Oke, sakit. Jadi untuk tantangannya mungkin ini Bu, belum adanya kerjasama mungkin. Belum bahasanya kalimatnya yang pas. Belum ada kerjasama. Ya, dengan pihak terkait. Terima kasih Bu atas masukannya. Lanjut ke aksi yang dapat dilakukan pendidik, itu kita bisa memberikan bimbingan dan pelayanan pendidikan yang baik melalui kegiatan pembiasaan. Insya Allah ini sudah kita lakukan, tapi mungkin harus lebih ditingkatkan lagi. Dari hari Senin sampai dengan hari Kamis kita insya Allah sudah melakukan kegiatan pembiasaan, dan nantinya semoga dengan kegiatan pembiasaan yang kita lakukan secara rutin dan optimal ini bisa mewujudkan karakter peserta didik seperti visi yang sudah kita rencanakan tadi, kita sudah tulis tadi. Yang terakhir, ambil pelajaran. Tentunya ini harapan akhir. Harapan akhirnya dengan adanya perencanaan dari awal, kemudian hambatan dan kira-kira tantangan yang dihadapi serta solusi yang bisa kita berikan. Kembali lagi ke visi yang tadi, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, terampil, inovatif, juga
mandiri. Semoga harapan kita bisa terwujud ya Pak Bu. Nah, prakarsa perubahan. Jadi dari tadi ada kurang lebih 5 karakter. 5 karakter yang ada pada visi. Ini saya mengambil 1 karakter, yaitu menumbuhkan 2 karakter, menumbuhkan karakter murid yang kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan PIK. Karena kenapa kok 2 karakter ini yang saya pilih? Karena menurut saya dengan adanya peserta didik yang memiliki wawasan digital tentu tidak gaptek dan itu bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Dengan adanya perubahan, prakarsa perubahan menumbuhkan karakter murid yang kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan PIK, maka pertanyaan utamanya adalah bagaimana cara menumbuhkan karakter murid yang kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan TIK, daftar tindakan atau penyelidikan, atau bisa dikatakan kegiatan yang bisa dilakukan, yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, mencari referensi maupun praktek baik tentang menumbuhkan karakter murid yang kreatif dan inovatif melalui pemanfaatan TIK, baik itu melalui buku maupun googling yang ada di website pendidikan atau di Google Kebut. Itu ada praktek baik dari platform Merdeka Belajar yang sudah para ibu-ibu, itu kan ada komponen praktek baik. Nah, itu bisa jadi referensi kita untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya itu ambil pelajaran. Pertanyaannya, siapa kakak di sekolah yang sering memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas? Apa jenis TIK yang efektif yang dapat digunakan? Apakah menggunakan Chromebook, komputer, atau gawai? Bagaimana mengaitkan materi pelajaran dengan TIK agar dapat menumbuhkan karakter murid yang kreatif dan inovatif? Selanjutnya ada daftar tindakan, mencari mereka di sekolah yang sering memanfaatkan TIK dalam pembelajaran di kelas, mencari referensi teknologi pembelajaran yang dapat menumbuhkan karakter murid yang kreatif dan inovatif. Yang terakhir, melakukan wawancara atau sharing dengan kepala sekolah juga rekan sejawat. Gali mimpi dengan pertanyaan bagaimana perasaan murid saat menggunakan TIK dalam pembelajaran. Jadi kira-kira dengan adanya pemanfaatan TIK di kelas itu kita bisa melakukan wawancara atau bertanya kepada murid apakah ada perubahan jika pembelajaran itu tidak menggunakan TIK, antara menggunakan TIK atau tidak, lebih asik mana, lebih menyenangkan mana, seperti itu. Apa saja hal yang harus diperhatikan agar tidak ada kendala saat murid menggunakan TIK dalam pembelajaran. Yang terakhir, apakah penggunaan TIK dalam pembelajaran mampu menumbuhkan karakter murid yang kreatif dan inovatif? Daftar tindakan atau penyelidikan, menanyakan kepada murid melalui tahapan refleksi, kemudian membuat alur pembelajaran yang jelas dalam menggunakan TIK dan menyampaikannya kepada peserta didik. Yang terakhir, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan inovasi murid dalam pembelajaran. Jadi setelah peserta itu memanfaatkan TIK, kira-kira hasil atau produk yang dihasilkan, produk yang telah dibuat itu apa saja? Jabarkan rencana apa saja langkah awal yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan penggunaan TIK. Materi tematik apa saja yang dapat dikaitkan atau yang bisa masuk dalam pemanfaatan TIK. Bagaimana usaha menjaga konsistensi pemanfaatan TIK dalam pembelajaran di kelas dapat dilakukan dengan membuat perencanaan pembelajaran dan instrumen penilaian, memilih materi tematik di buku paket yang bisa dikaitkan dengan TIK, serta memberikan reward kepada murid yang kreatif dan inovatif saat pembelajaran. Tentunya reward ini kalau bisa bukan berupa barang tapi bisa berupa pujian, jadi lebih mengenal.
Yang terakhir ada atur eksekusi. Siapa saja yang akan saya libatkan dalam mewujudkan perubahan ini? Siapa saja yang bertanggung jawab memonitor jalannya kegiatan pemanfaatan TIK dengan tindakan bekerja sama dengan kepala sekolah, juga rekan guru untuk menyusun rencana perubahan dan bekerja sama dengan semua guru untuk melakukan hal yang sama. Jadi diharapkan dengan adanya pemanfaatan TIK ini tidak hanya kelas atas atau kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 yang pernah memanfaatkan TIK, tetapi kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 juga bisa. Apalagi sekarang sudah ahli ya Pak Bu, anak-anak itu dalam menggunakan gawai. Tentunya insya Allah tidak ada kendala apabila mereka menggunakan TIK, khususnya kelompok. Yang terakhir ini ada video aksi nyata saya di modul 1.3. Monggo disaksikan. Boleh sambil makan, sambil minum, sambil ini Bapak Ibu, siswa atau murid ternyata mampu membuat video melalui aplikasi Canva. Jadi aplikasi Canva ini sudah disediakan, khususnya Canva yang pendidikan. Nah, Bapak Ibu bisa mendaftar, bisa login untuk memanfaatkan aplikasi Canva ini untuk membuat berbagai macam jenis seperti video, kemudian poster, kemudian undangan, bahkan undangan pun juga bisa dibuat lewat Canva. Jadi alhamdulillah dengan adanya aplikasi Canva ini sangat bermanfaat, dan juga untuk para pemula atau beginner itu bisa menggunakannya insya Allah dengan mudah, karena aplikasinya atau untuk layanan atau fiturnya itu tidak ribet. Ini adalah hasil karya siswa, video yang telah dibuat dengan materi ekspor dan impor tentang pembelajaran IPS. Dan alhamdulillah anak-anak atau murid semuanya senang, dan juga tentunya mereka memiliki pengalaman yang baru, dan juga tentunya mengenal Canva bisa dimanfaatkan di sekolah maupun bisa diaplikasikan lewat gawai di rumah.
Ini adalah salah Terima kasih. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Dan yang perlu digarisbawahi adalah dengan adanya visi yang kita buat, utamanya visi sekolah yang sudah ada di sekolah, semoga dapat kita terapkan, tidak hanya dibaca, tapi juga dipelajari dan diterapkan, digunakan untuk mewujudkan peserta didik yang kita inginkan, mewujudkan peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila, serta mewujudkan sekolah yang kita impikan sebagai sekolah yang unggul. Seperti itu. Akhir kata dari saya, semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa mengena di hati dan pikiran Bapak Ibu semua. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk Bu Ernia. Baik Bapak Ibu itu tadi adalah sedikit ilmu yang didapat dari Ibu Ernia adalah mengikuti program guru penggerak. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih asing gitu dengan bahasa atap dan juga berja. Itu adalah merupakan salah satu cara atau tangga titian dalam kita menentukan visi serta prakasa perubahan yang akan kita lakukan, terutama pada lembaga yang kita tempati. Jadi itu tadi adalah merupakan salah satu cara tangga yang kita gunakan untuk melakukan perubahan. Mau dibawa kemana atau sekolah kita ini, mau dibuat seperti apa cara yang kita gunakan ini, dan seperti apa anak didik yang kita harapkan kemudian. Dari sini tadi kita sudah berhasil merevisi Bu visinya, atau bagaimana kita menambah visi, di mana tadi saya lihat di situ ada yang berangkat mulia. Kalau untuk pembelajaran kognitif itu saya kira kalau dibilang sulit juga sulit, tapi sebenarnya itu tidak sulit. Jika membutuhkan materi, sekarang sudah bisa sesi Google, bisa tanya ke teman yang lain, akan tetapi yang lebih sulit di sini adalah pendidikan karakter. Di mana di sini pada profil pelajaran Pancasila itu sering didengung-dengungkan terutama Bapak Menteri kita juga, terutama tentang pendidikan karakter. Kalau untuk pendidikan karakter, kita tidak hanya bisa sama cari di Google, tidak bisa. Tapi kita sebagai pendidik wajib dan harus memberikan pembelajaran. Bagaimana pembelajarannya? Pembelajaran pendidikan karakter itu bisa kita lakukan dengan cara melakukan pembiasaan dengan cinta dan juga keteladanan. Jadi jangan cuma memberikan pembiasaan kepada murid, tapi kita juga harus bisa menjadi teladan. Karena apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang kita lakukan itu sering dilihat anak, dan bisa juga itulah yang ditiru oleh anak. Bahkan bisa dibilang anak itu dengan orang tua bisa lebih dibuku gurunya. Guru dibuku dan ditiru. Kadang kalau di rumah anak itu dibilangin orang tuanya itu tidak langsung oh iya, tapi kalau gurunya yang memberitahu, bahkan anak itu bisa mengingat sampai rumah kata bu guru seperti ini gitu. Jadi kita juga harus memberikan tauladan yang berikut. Mungkin itu saja dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf untuk sesi diskusi hari ini. Mari acara pada siang hari ini kita tutup dengan doa. Kepada yang bertugas silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila bisa
Baik, yang terakhir Bapak Ibu, saya sebagai pengajar praktik dari JGP atas nama Brigadier Dian Fauzia mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan dan juga bantuan penjenengan dalam kegiatan pada siang hari ini. Untuk kedepannya saya tetap memohon bantuan serta motivasi penjenengan baik berupa apapun kepada Bu Ernia dalam mengikuti program guru penggerak ini agar beliau bisa menyelesaikan program guru penggerak ini dengan hasil yang memuaskan. Mungkin itu saja dari saya. Ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Audio Jungle.